Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Riza, Irfula Payet, Yuldan Maulana, Darliana, Mufarihatul, Vina Rizlia, Solihatus, Rista, Ahmad Abrori, Lufan, Mega, Wahyu Ilahi, nggak ada izin ya? Bani Maktum, Siti Zulwika, Nabila. Siapa yang tadi malam sudah belajar tentang materi hari ini? Belum belajar ya? Kemarin kan habis libur panjang ya, jadi harus untuk belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Syu'abul Iman. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, ibu ingin kalian mengamati ini gambar apa? Pohon ini terdiri dari apa saja? Pohon bisa tumbuh karena ada akar yang kokoh, batang yang kuat, dan ada cabangnya. Nah, siapa yang bisa mengkaitkan pohon ini dengan materi kita hari ini? Oke. Kalau kita masukkan ke dalam materi, akar ini termasuk dari tauhid. Tauhid, sedangkan batang ini adalah Islam. Nah, cabang-cabang inilah yang dinamakan dengan Syu'abul Iman. Apa yang tahu contoh dari Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman? Kalau iman, artinya iman apa? Yakin ya? Iya. Tetapi iman itu tidak hanya ditanamkan dalam hati, tetapi harus Syu'abul Iman, ada cabangnya. Harus ada yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Sederhana saja, sholat tepat waktu, itu termasuk dalam Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Tadi subuh siapa yang sholatnya tepat waktu? Yang besar ya, tepat waktu, jangan sampai bolong. Oke, selanjutnya hari ini kita akan memperdalam apa sih itu Syu'abul Iman, apa saja yang termasuk dalam cabang-cabang iman. Hari ini kita ada 3 pembahasan, yakni mengenai apa sih makna iman. Yang kedua itu memahami Syu'abul Iman. Yang ketiga adalah mengamati problematika keimanan di kehidupan kita. Iman berasal dari kata amana yu'minu imanan, yang artinya tadi itu keyakinan, percaya. Sedangkan Syu'abul Iman adalah cabang-cabang dari iman tersebut. Nah, secara istilah yaitu bahwa iman adalah ucapan dan perbuatan, perkataan hati, lisan, amalan hati, dan anggota tubuh. Sekarang siapa yang bisa mengkaitkan antara iman, Islam, dan ihsan? Ada yang bisa? Mas Devla? Mbak Vina? Iman, Islam, dan ihsan. Ini pelajaran kelas ya.
Ada yang bisa? Nah, iman itu percaya. Kalau Islam itu berarti kita tawakal, berserah kepada Allah. Sedangkan ihsan itu seakan-akan kita berbuat kebaikan diawasi oleh Allah. Jadi kita harus berbuat kebaikan dengan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Selanjutnya syu'abul iman ini diterangkan dalam hadis Abu Hurairah, disebutkan. Ada yang bisa baca? Kurang paham. Yang terang. Ayo, siapa yang mau maju baca? Ayo, belum dikeluar. Ayo, Mbak Vina. Sini, maju Mbak Vina. Kalau nggak kelihatan. Kenapa terang? Oh, ya bisa jangan berat ya. Ayo dibaca. Arabnya Bu. Ya semuanya. Arabnya itu soalnya belum. Oh ya, nggak kelihatan ya nih. Nah ini ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis dari Abu Hurairah yang diberitakan al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qaul la ilaha illallah wa adnaha lima qaulul adzan 'anil gharib wal haya'u syu'batun minal iman, yang artinya iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan. Dan malu itu salah satu dari cabang iman. Hadis riwayat. Terima kasih Mbak Vina. Dari hadis ini dijelaskan bahwa cabang-cabang iman itu sangat banyak, terdiri dari 77 lebih cabangnya. Nah, dalam kehidupan sangat banyak ya yang kita bisa terapkan. Contoh, ketika kita sedang jalan-jalan, melihat ada duri atau batu di tengah jalan, nah itu kita singkirkan. Itu termasuk dari syu'abul iman. Lalu, sholat tepat waktu, terus membaca Al-Quran, menutup aurat, taat kepada orang tua, itu juga termasuk syu'abul iman yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Nah, dalam diri seseorang itu ada tanda-tanda keimanan. Dijelaskan dalam surat Al-Anfal, ya. Yang Mbak Mega dibaca di depan. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah berkata darinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, yakni orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang mulia. Quran surat Al-Anfal ayat 2-4. Nah, dalam surat Al-Anfal ini dijelaskan bahwa ada beberapa tanda-tanda keimanan seseorang. Yang pertama, ketika mendengar nama Allah, hatinya bergetar. Siapa di sini yang ketika mendengar nama Allah Subhanahu Wa Taala hatinya bergetar? Nah, berarti tidak ada salah satu tanda-tanda keimanan. Terus, iman bertambah ketika mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Lalu ada bertawakal kepada Allah, menegakkan sholat,
menginfakkan sebagian rezeki. Di mana Bu? Kenapa telat? Bukan, saya ngaji. Bisa dulu Mas. Ya, besok harus konten ya, disiplin ya. Gimana Bu? Di segitu ya waktu ngaji gue. Ada ya, Silakan. Nah itu tadi adalah tanda-tanda keimanan seseorang. Sholatnya tepat waktu, menginfakkan sebagian rezeki, sedekah, zakat ya. Ada nggak kalian pernah melihat teman atau teman ya ketika di sekolah semisal jamaah gitu kan ada ya sekarang jamaah tahajud. Nah ketika ada teman atau guru yang melihatnya itu sholatnya sangat khusyuk sekali, tetapi ketika nggak ada orang atau dia sendiri bahkan dia tidak melakukan sholat. Banyak kan? Nah itu berarti imannya belum tumbuh, belum ada di dalam diri seseorang. Lanjut. Nah ini adalah problematika keimanan di sekitar kita. Dijelaskan dalam hadis. Siapa yang mau membaca? Ayo anak putra. Kepla. Saya nggak kelihatan Bu. Ya nih. Ya. Apa artinya? artinya dari Anas bin Loh, hadisnya dulu baru artinya. Arab. Ya, hadis ya Arab. Salah semangkuna fi wajada bina ala rabbihima ingkana mangkana Allah wa rasuluh kami dari lima suara wa an jadi bermahala yuhid illa wa an yakola an yakulati kufri pada an Allah minhu kama yakulu an yukata inna ada tiga perkara yang apabila perkara tersebut ada pada seseorang maka ia akan mendapatkan iman, yaitu satu, barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Dua, apabila ia mencintai seseorang ia hanya mencintainya karena Allah. Tiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Oke. Ya. Terima kasih. Jadi, Nah, dalam surat ini dijelaskan ada tiga perkara yang apabila perkara tersebut ada pada seseorang maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama tadi apa? Sudah lupa ya? mencintai karena apa? Ya. Ya, Mencintai Rasul dan Allah lebih dari segalanya. Terus yang kedua, mencintai seseorang karena Allah. Tapi sekarang susah ya mencintai seseorang karena Allah. Terkadang kita terkalahkan oleh hawa nafsu. Terus yang terakhir adalah benci untuk kembali kepada kekufuran. Semisal merasa berbuat dosa terus bertaubat. Nah, jika iman itu ada dalam diri seseorang, maka dia enggan untuk kembali ke hal-hal maksiat tersebut. Jika ada iman di dalam diri seseorang itu, setelah bertobat, banyak beribadah, banyak membaca Al-Quran. Siapa yang pernah mengamati problematika keimanan di sekitar kita yang tidak sesuai dengan yang diajarkan pada hari ini? Ya, apa? Pas bulan puasa banyak yang mokel. Nah itu, banyak yang mau ke bulan puasa. Padahal bulan puasa itu bulan penuh rahmat ya. Tapi kenapa orang-orang banyak yang mau ke? Itu karena apa? Imannya kurang. Imannya kurang. Ya, iman yang kurang. Tergalakkan oleh hawa nafsu ya. Terjauh tapi sebenarnya apa? itu masuk neraka. Oh paham ya, masih beragam enggaknya. Nah, dari materi hari ini ada yang ditanyakan? Ada yang masih belum paham? Paham? Paham semua? Nah, kalau udah paham, berarti sekarang waktunya Bu bertanya Bu.
Ya apa? Islam itu apa? Islam. Ya. Kan ada iman Islam. dan Ya, tadi Islam. kan sudah saya jelaskan. Belum. Kan nggak tahu. Kan nggak paham. Ada lagi. Oh, apa? Sampai yang tadi mendengarkan penjelasan Ibu di awal, Islam itu apa? Nggak ada tuh. Ya, Mbak Rika? Islam? Nggak ada Bu. Nggak ada. Lah, nggak ada tahu. Ada ya, Mbak Mega ya? Tawakal. Nah, tawakal apa artinya? Nah, berserah diri. Berarti Islam apa? Ada lagi. Iman. Keyakinan. Daya anak. Kayaknya harus dipertanyakan ini imannya Mas Defla ya. Ada lagi yang ingin dipertanyakan? Sudah paham semua ya? Nah, kalau sudah paham, sedikit demi sedikit harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, cabang-cabang iman itu tadi. Supaya apa? Supaya tambah soleh dan soleha. Amin. Oke, Ibu minta untuk dibagi 3 kelompok. Yang berhitung. 1, 2, 2, 3, 1. Tadi. 3, 1. Udah? Udah. Oke. Sekarang masuk ke kelompoknya masing-masing. 1 kelompok 1, 2 kelompok 2, 3 kelompok 3. 3. Kamu kelompok berapa Mas Defla? Ini kelompok 1 mana? Satu. Oke, perlagi. Satu lagi. Satu lagi. Main. Ini kelompok berapa? Ya, mundur. Mepet sana, mepet. Yang udah mendapatkan soal dibawa ke depan, soal dibawa ke depan. Soal dibawa ke depan. Soal nomor 3 taruh depan. Gimana sih Bu? Nomor 3 soalnya saja Mbak Vina. Ya, soalnya saja. Tolong didengarkan pengerjaannya. Jadi sekalian berdiri sesuai kelompoknya masing-masing. Jadi siapa cepat dia selesai dan jawabannya benar, kita nanti mendapatkan apresiasi. Oke? Ya, jadi ini kelompok, tapi kerjakan di depan. Jadi bergilir gitu loh. Bergilir. Iya, sini jajar. Nanti gantian kerjakan. Ganti lagi. Sama ya? Iya, sama. Itu ya. Enggak, ini. Iya, itu nanti ada soalnya untuk menyusun pasir ayat. Misalnya kan ada ayat tadi. Nah, itu kalian susun. Paham? Paham. Are you ready? Oke, ayo sekarang berbaris di sini sesuai materi kelompoknya. Ayo. Berdiri semua, jadi ini. Sekarang 803. Di depan sini kamu jadi barang. Ini kelompok 1 mana? Ini sesuai materi. Ayo yang lainnya berbaris di belakang kelompok. Ya, silakan di bawahnya. Ada rampok tadi? Kan, iya. Ayo.
menit ya, sampai jam 8.10. Nanti itu ada ini ya, puzzle ayat-ayat nih. Duh, kalau tadi kalian memperhatikan yang ibu jelaskan, insya Allah. Aku terlalu masuk ke ini. Nah itu berarti dari kesalahan diri sendiri. Mana ya? Tak kali jawabannya. Islam. Setelah ini kalian harus bertanggung jawab dengan apa yang kalian jawab ya. Susah mana kan? Ini enggak, kita mana apa Ibu? Iya, Bu. Susah, ini di luar materi. Siapa yang udah selesai? Oh, di apa yang semua? Jadi kalian harus bisa berarti sesuai dengan ayat yang benar. Iya, tadi kan itu nulis. Ini jawabannya ditulis. Tapi ditempel. Kamu mau tabu Ibu? Kamu mau tabu? Alah semua ambil bapel, Bu. Ini kelompok mana? Ini dua, tapi ini nggak ada, itu nggak ada aturannya. Sama kamu. Ini ditempel di sini. Terus Iya disusun. Sholat. apa lagi? Kan tadi dia tadi sebutkan. Kalau bapel SMA Ibu. Kakak bisa dulu. Kakak dulu sih belum mau dua Bu. Dikerjakan yang udah nomor berapa? Udah selesai Bu. Udah selesai. Sampahnya jangan dibuang sembarangan ya. Dimasukkan ke dalam amplopnya kembali. Mudah. Ya, nggak apa-apa, penting kalian bisa. Oke, kelompok nomor 2 sudah selesai. Ayo nomor 3. Ayo. Iya, berarti macam-macam. Ini sudah waktunya. Ayo kembali ke pertanyaan dari satunya. Ibu minta perwakilan dari kalian membacakan hasil jawaban. Berarti saya nanti berarti yang memang kursi gue semua. Nanti ini yang kursi. Oh ya, tunggu. Nanti gini, perwakilan dari kalian masing-masing kelompok membacakan jawabannya. Dari kelompok lain nanti ada jawaban, jadi kalian menilai benar apa salahnya. Ya. Jadi kemenangan ditentukan dari jawaban dan penilaian dari teman-teman kalian. Ayo. Kelompok 2? Ya. Koreksi kelompok 3. Oh ini nggak ada jawabannya Bu. Selama belum tuh. Biasa lah. Jawabannya Bu.
kan di depan. Ya, Di depan kan? Ya di depan. Iya, Bu. Ini Bu, ini Bu. Aku bener bingung. Ragu-ragu. Tak liru. beda. Ayo. Kelompok tiga tadi siapa? Ada ya saya. Ini. Saya. Oh iya. Ini apa, ya? Bu? Ini juga masih sendiri. Ini maksudnya gimana sih, Bu? Terus saya baca gitu. Ya udah, nanti ya. Ya udah. Ya, ayo. Mohon maaf, kesilapan. Ayo, siapa yang membaca di depan? Saya. Saya membaca jawabannya tadi dikerjakan. Ya saya Bu. Loh, saya nggak ada jawabannya. Itu jawaban Stella. Ayo, enggak. Kelompok satu, dari mana kelompok satu? Ayo dibaca ke depan. Membaca jawaban. Ya. Oh, ini baru kelompok satu kan? Materi satu. Ya, ini. Bu di depan lah, Bu. Ya, di depan. Ini bisa. Ini maju. Tuh. Ayo maju. Ya, satu soal nilainya 10. Astagfirullah. Udah, ini kan. Ayo dibaca. Satu nanti dijawab ini benar apa salah, kasih nilai berapa dia? Nomor 1, apa pengertian iman secara dasar dari istilah secara Yang buat jawabannya Bu, ini soal 2. Jawabannya mana? Iya, namanya mana? Ini materi semua tiga. Iya, tak? Iya, gimana ini? Ini jawabannya. Loh, Enggak. Ini harusnya salah dari sini. Gimana, Bu? Masya Allah. Kayaknya belum salah. Dari kelompok 1, nomor 1, apa pengertian iman secara bahasa dan istilah? Jawabannya iman secara bahasa percaya dan secara istilah percaya dan yakin kepada Allah. Benar. Nah, jawabannya artinya secara bahasa iman berasal dari kata amana yu'minu imanan yang berarti percaya atau yakin. Secara istilah iman adalah meyakini dengan hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan tangan. Dikasih nilai berapa? 5. Lima ya. Nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan soal beriman. Cabang iman. Jawabannya cabang iman. Syu'abul iman adalah cabang-cabang keimanan, aspek-aspek iman yang mencakup keyakinan, ucapan dan perbuatan. Jumlahnya lebih dari 70 cabang. Kasih nilai berapa? Yang kasih nilai Ya, jawaban. kasih nilai yang ada Oh, jawabannya. mana jawabannya? 10, Bu. Ya, nomor 3 sebutkan isi hadis yang menjelaskan bahwa iman memiliki lebih dari 70 cabang dan jumlah hadisnya. Jawabannya al-imanu bid'u wa sab'un au bid'u wa la ilaha illallah wa anna iman ada anitori wal hayatu minal jawabannya Iya, benar. kasih nilai 10. berapa? Kan ini soalnya Nilai ya. satu saja, nggak bisa. Ya, 10 saja, nggak usah banyak. Oh ya 10 berarti. Nah, Nomor 4, mengapa soal beriman diibaratkan seperti pohon? Jawabannya karena ada jaminan. salah. Jawabannya karena iman memiliki akal, keyakinan, data, yang merupakan ucapan dan jawaban yang merupakan perbuatan. Nah, semuanya saling berkaitan dan menunjukkan pertumbuhan keimanan. Jadi nilainya 0 karena sama. Kan bahasa semua.
Apa udah kan berapa? Betul ya? Astagfirullah. Nomor 5, apa hubungan antara iman dan amal dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah ibadah atau beramal yang baik yang dijalani harus sesuai keyakinan. Aman adalah perwujudan iman. Keimanan yang benar akan tercermin dalam perbuatan baik sehari-hari seperti jujur, sholat, dan membantu sesama. Kasih nilai berapa? Orang kebarannya juga. Salah. 99. Oh, sudah. Sudah Bu ya? Tadi itu baca ayatnya dibaca. Kan ada Bodoh, tempelan lu. wes dibaca mah. Sudah Bu, sudah dibaca tadi. Ustaz. Tadi saya sudah dibaca? Iya, sudah. Itu kan soal nomor 3. Iya. Saya nggak tahu ya. Ada berapa? Belum, Bu. 9, Bu. Belum, Bu. Belum baca, Bu. Jadi 35 kelompok 1 skornya 35. Utama. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Saya Nah itu kapan dua? Ada yang punya jawabannya? Jawabannya Iya saya ada. ini. Loyo. Mana tuh jawabannya? Ayo, kelompok 2. Kelompok 2. Sopo sih kamu tuh ya? Ini kamu baca jawabannya. Ini jawabannya. Saya kebagian jawaban aja. Ini jawaban lah. Mana soal tadi kamu? Bu. Jawabannya Bu. Mungkin ini jawaban. Jawabannya dari siapa? Dari Mungkin Mbak Vina. Ayo, kelompok 2 yang mau baca jawabannya. Jawabannya. Ya, nomor 1. Ini kan soal yang kamu jawab ini loh. oh Paham? apa ya Bang. Apa isi Quran surat Al-Baqarah 2 sampai 4 dan bagaimana kaitannya dengan tanda orang beriman dan susunan ayatnya? Dibaca ya. Oh, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa lihat. yo. Lalu ibadah wala rabbihim yatawakkalun. Ayat itu ya. Dikasih nilai berapa baliknya? 10 ya. Ayo nomor 2 lanjut. Sebutkan 3 tanda orang beriman menurut Quran surat Al-Anfal. Bisa. Hati seorang bergetar ketika dibacakan ayat Allah. Tawakal, sholat dengan sungguh-sungguh. Sholat dengan sungguh-sungguh. Sholat dengan sungguh-sungguh ya. Foto Bu. Lanjut, nomor 3 ini. Bagaimana sikap seorang mukmin terhadap cobaan hidup? Bersabar, dengan menerima cobaan. Gimana Mbak Mia? 9. Apa yang dimaksud dengan bertawakal kepada Allah dan bagaimana implementasinya? Jawabannya adalah berserah diri kepada Allah. Berapa Mbak Mia? Benar atau salah? Halo ya. Jangan nilai baik hati ya. Iya, Bu. Kelima, apa tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan iman di era digital? 2, apa 5? Pengaruh gaya hidup. Gimana? Pengaruh gaya hidup. Pengaruh gaya hidup. Ya. 9. 34. Mas Dikla dihitung. 10 tambah 10 sama 9. Oke, boleh. Enggak apa-apa. Bonus nomor 3. Ayo. Iya, ini nanti jawabannya dari sini. Jadi ketemu aja. Ayo, ayo. Waktunya
Ayo. Ayo Mas Prisca. Ayo, madep ke sana, madep ke sana. Iya, langsung baca jawabannya aja, jawaban. Iya, jawaban dari kamu tadi tuh. Sini kamu bareng sini. Yuk. Jawabannya. Kayaknya santri. Ya, ini jawabannya. Ayah, Kamu ada jawabannya beri, bener. Ini kan jadi satu, jadi barengan. Itu loh, Miss. Oke, selamat Prisca. Ayo nomor satu. Satu ini Apa jawabannya? Quran ya, kata Quran apa ya? Ini kan ayat nomor sampai 3 sih. Dua kilo ini. Yo benar. Bro, sok limo wis. Kamu gabung. Sama. Bisa 10. Ayo, nomor dua. Terus soal Langsung jawaban. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi. Itu yang berapa? ya benar 10. Bingung soal ini. Enam. Nomor empat. Anak positif jawabannya. Apa ya berat Bu 10. Iya benar. Lima. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi. 5 Bu. Dihitung jadi berapa? Itu 9 tambah 10. 25, 35, 40. Jadi yang menang kelompok kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada jajannya tak Bu? Jajannya lewat BLA ya. Ini sekiranya cukup sampai di sini. Saya harap nanti di rumah kalian belajar ya untuk materi selanjutnya supaya lebih paham ya. Dan besok diusahakan yang telat-telat jangan sampai telat lagi. maaf Bu Guru. Oke. Tetap semangat, jangan putus asa karena masa depan masih panjang. Ya, siap. Sekian, terima kasih. Mohon maaf selebihnya. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga pembelajaran hari ini diberi barokah, mantap di hati, bisa kalian amalkan di kehidupan sehari-hari. Amin. Al-Fatihah. Ini nanti kelompok berapa ini 2 sampahnya ya? Sampahnya. Kan saya menang. Menang tak berani puasa, oke? Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, tadi disuruh mulai.